العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap risalah Hasyiyah Thalathati al-Usul karya al-Alamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullah. Kita sampai di pertemuan yang ke-26 setelah selesai dari penjabaran berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah, maknanya beserta dalilnya. Sekarang kita beranjak kepada penjelasan berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Imam Da'wah rahimahullah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadatu anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma 'anhu naha wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dalil syahadat anna Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi beliau apa-apa yang menyusahkan kalian, dan beliau sangat bersemangat, berantusias terhadap apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan bagi kalian. Dan karakteristiknya itu, sang Rasul tersebut terhadap orang-orang mukmin adalah berkasih sayang. Ayat ini menunjukkan, menegaskan akan kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah ada 4 pilar di dalamnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini. Yang pertama, makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah mentaati beliau pada setiap apa yang beliau perintahkan, termasuk padanya perintah untuk meninggalkan sesuatu. Jadi perintah di sini perintah untuk melakukan atau untuk meninggalkan. Al-amru bil fi'l atau al-amru bit tark. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul ambil, dan apa saja yang beliau larang maka sudahi. Jadi pilar utama dalam syahadat Muhammad Rasulullah yang pertama adalah mentaati beliau pada setiap apa yang beliau perintahkan dan membenarkan segala apa yang beliau khabarkan. Beliau mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang syariatnya, tentang perkara-perkara yang gaib. Maka semua itu wajib untuk dibenarkan. Tidak ada satupun yang diragukan padanya maupun didustakan. Pilar yang ketiga, ijtinabu ma anhu naha wa zajara, menjauhi segala apa yang darinya beliau melarang dan memberikan peringatan yang keras padanya. Pilar yang keempat, hendaklah jangan sekali-kali Allah itu diibadahi kecuali berdasarkan apa yang telah beliau syariatkan. Jadi 4 pilar ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Al-Muhaqqiq rahimahullah, wa dalilu syahadah anna Muhammad Rasulullah, dalil syahadat Muhammad Rasulullah yakni minan naqli, yaitu dari naql, dari ayat ataupun hadis, dari penukilan, dari riwayat-riwayat Qur'aniyah maupun sunnah. Wa amal aqlu, adapun dari sisi akal, fanabbaha alaihi al-Qur'an, dari sisi akal Al-Qur'an telah memberikan tanbih, gugahan atas yang demikian itu. Kama dzakara al-musannif wa ghairuhu wa minhu qauluhu, sebagaimana disebutkan oleh penulis dan yang selain beliau, di antara dalil yang menunjukkan secara akal bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. Mereka
kaum musyrikin tersebut tidaklah menghargai Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana mestinya. Tidak memposisikan, memuliakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan sebagaimana mestinya. Ketika mereka menyatakan dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kepada seorang manusia pun. Bermakna mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengutus dari kalangan rasul seorang manusia. Mereka bantah dengan akalnya. Tidak mungkin masa seorang manusia menjadi seorang rasul. Maka Allah bantah yang demikian itu. Lantas siapa yang menurunkan Alkitab yang dibawa oleh Musa, yaitu Taurat, yang mereka tahu yang demikian itu dan mereka imani. Dalam ayat ini bukti bahwa mereka juga mengimani zat yang namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Idz qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka mengatakan Allah tidaklah mungkin menurunkan kepada seorang manusia sesuatu pun, maksudnya wahyu. Tidak mungkinlah seorang manusia menjadi rasul. Nah, mereka tidak mengingkari Allah Subhanahu wa taala wujudnya sebagai sang pencipta alam semesta dan yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Syahidnya mereka mengikrarkan, bahkan mereka menyatakan Allah tidak mungkin mengangkat seorang manusia sebagai rasul. Berarti mereka beriman kepada Allah. Kalau tidak kan pasti mereka mengatakan siapa itu Allah. Nah, pasti mereka akan ingkari, tapi mereka imani bahwa Allah adalah sang pencipta alam semesta, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah, al-ma'bud. Jadi ayat ini secara akal itu menggugah, menyinggung akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dari sisi apa? Dari sisi Allah telah mengangkat seorang rasul dari jenis manusia, yaitu Musa, dan memberikan kepadanya Alkitab. Lantas apa yang mencegah untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang rasul yang lainnya dari jenis yang sama, yaitu manusia, dan memberikan kepadanya kitab pula? Berarti kan bukan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin. Secara akal bisa diisbat yang demikian itu, bahwasanya Muhammad SAW adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu rajuli inni rasulullah imma an yakuna khairan nasi wa asdaqahum wa imma an yakuna syarrahum wa akdzabahum. Nabi Muhammad SAW kan mendakwakan diri sebagai utusan Allah. Jika ada sosok manusia yang mendakwakan diri sebagai Rasulullah utusan Allah, kemungkinannya cuma dua. Kalau dia itu bukan sebaik-baik manusia dan sejujur-jujur manusia, maka berarti dia adalah sejelek-jelek manusia dan sedusta-dusta manusia. Cuma dua itu saja. Sekarang ketika Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan diri, mendakwakan diri sebagai seorang Rasul, kita lihat track recordnya. Nah, dan itu diakui oleh kaum Quraisy seluruhnya. Beliau memiliki akhlak, tabiat, track record yang terpuji. Tinggal dilihat apakah beliau ini adalah orang yang baik, yang jujur, atau sebaliknya. Wa tamyizu baina dzalika yu'rafu bi umurin katsirah. Nah, untuk membedakan yang demikian itu bisa dikenali, dideteksi dari banyak perkara. Nabbaha ta'ala ala dzalika biqaulih. Allah menyinggung yang demikian itu dengan firman-Nya, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku kabarkan kepada kalian kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Syaitan-syaitan itu turun kepada setiap pendusta besar lagi banyak berdosa. Taib, sekarang kita lihat kepada kualifikasi dari laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah tersebut sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalian mengenali sosoknya, wahai bangsa Quraisy? Apakah dia itu sosok yang dikenal baik reputasinya, jujur, ataukah sebaliknya? Bahkan beliau dikenal jauh sejak sebelum masa kenabian sebagai seorang yang berbudi pekerti yang luhur. Kejujurannya, sifat-sifat mulianya, akhlak-akhlak mulianya, as-sadiqul masduq, yang senantiasa jujur dan selalu dibenarkan karena kejujurannya. Kalau begitu tidak mungkin apa yang beliau bawa itu adalah wahyu dari syaitan. Mustahil. Nah, karena syaitan itu turun hanya kepada para pendusta besar. Wa minhu syahadatullahi alaihi, di antaranya yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum." Katakan, cukup Allah saja yang menjadi saksi antara aku dan antara kalian. Wa man indahu ilmul kitab,
dan yang di sisinya ilmu Alkitab. Wa min hikmatihi ta'ala annahu lam yab'ats nabiyyan illa wa ma'ahu ayatun tadullu ala sidqihi fima akhbara bihi iqamatan lil hujjati fa akhbara annahu arsalahum bil bayyinat. Dan termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali pasti bersama nabi tersebut ada ayat, ada tanda-tanda yang menunjukkan kejujuran, kebenaran apa yang dikhabarkan oleh sang nabi tersebut. Li ajli madza? Maf'ul li ajlinya apa? Atas dasar untuk apa? Iqamatan lil hujjah, sebagai sarana untuk penegakan hujjah bahwasanya benar dia adalah seorang nabi dan utusan Allah. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus para nabi itu dengan membawa bayinat, bukti-bukti. Wa a'zamul ayatil aqliyah, dan sebesar-besar ayat yang dapat dinalar secara akal untuk membuktikan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW ini bagi orientalis yang tidak percaya kepada Islam. Dalil-dalil atas kebenaran kenabian beliau itu dari nakal maupun akal. Dari nakal, dari ayat-ayat maupun hadis-hadis. Terkadang orang-orang orientalis menolak, tidak menerimanya, maka mengisbatnya dari jalur akal. Dan ayat-ayat dalil-dalil banyak sekali dari sisi akal menunjukkan kenabian beliau. Yang pertama, hadzal Qur'anul Azim, Al-Qur'an Al-Azim, yang itu adalah mukjizat terbesar Nabi SAW, yang huruf-hurufnya, lafaz-lafaznya tidak pernah mengalami perubahan. Ya seperti itu lafaznya, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diselewengkan, tidak bisa ditambah, bahkan tidak bisa dikurangi. Kurang satu huruf salah harokat saja tidak bisa. Naam, salah harokat saja akan ditegur. Imam jika membaca salah harokat akan diluruskan. Jadi tidak akan mungkin bisa untuk diselewengkan lafaz-lafaznya. Cukup yang demikian itu sebagai segamblang-gamblang bukti akan kenabian beliau. Mana ada agama-agama yang selain Islam yang menisbatkan kepada keimanan terhadap nabi-nabi yang memiliki mukjizat, kitab yang terjaga seperti beliau, kitab seperti Al-Quran? Tidak ada. Maka cukup sebenarnya yang demikian itu menjadi hujjah syara akal. Alladzi tahaddahumullahu bihaditsin aw 'ashri suwarin aw surah min mithlihi. Yang mana Allah menantang untuk membuat yang semisalnya. Ma'adawati ahlil ardilah, bersamaan dengan dahsyatnya permusuhan penduduk bumi semuanya kepada beliau. Bermakna law stata'u la fa'aluhu. Kalau mereka mampu untuk membuat yang semisal Quran, niscaya pasti akan mereka buat tandingannya. Tapi kan lan yaf'alu abadan, tidak mungkin mereka bisa melakukannya selama-lamanya. Ulama'ihim wa fusahaihim, para ulamanya, ahlul kitab, na'am, para fusahanya, orang-orang fasihnya bangsa Arab, tidak ada yang mampu untuk membuat yang semisalnya. Wasi'jazuhum bih, mereka merasa tidak mampu. Walam yata'arradu lidzalika ma'a syiddati hirsihim ala takdzibihi. Mereka tidak mampu mementahkan Al-Qur'an, membuat yang semisalnya, mendustakannya, membuat tandingannya. Bersamaan dengan di satu sisi yang lain mereka sangat antusias, bersemangat untuk mendustakan beliau. Allah tantang, kalau kalian memang bisa mendustakan beliau, ditantang, coba bikin yang semisal Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya ketika mereka tidak bisa, bagaimana seorang Muhammad yang ummi, yang tidak membaca tulisan dan tidak pula menulis, kemudian bisa membuat semisal kitab tersebut, Al-Qur'anul Azim. Yang demikian cukup bagi siapapun yang menggunakan akal dan hatinya untuk menerima Islam sebagai agamanya, mengimani Al-Quran dan nabinya. Wa minhu, dan diantara hujjah-hujjah ayat-ayat akliyah secara akal bisa mengisbat kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusratu man ittaba'ahu walau kanu ad'afan nasi, pertolongan Allah bagi orang-orang yang berittiba, mengikuti beliau meskipun mereka adalah selemah-lemah manusia. Bilal misalkan, seorang budak. Abdullah bin Mas'ud, na'am, orang-orang lemah di kaumnya. Tapi bagaimana kemudian Allah dapat memberikan pertolongan kepada mereka?
Begitu pula pasukan kaum muslimin, jumlah mereka sedikit, bagaimana bisa kemudian mendominasi dunia ketika itu, mengalahkan kekuatan yang besar dari kekuatan pasukan musyrikin dan kufar. Demikian itu tanda. Wa minhu khudlanu man adah. Di antara tanda-tanda yang lain, khudlanu man adah, bagaimana orang-orang yang memusuhi beliau dan dakwah beliau itu justru terhinakan. Ini kan semua akal. Karena orang-orang orientalis, kalau kamu bawakan Al-Quran dan Sunnah, yang mereka nggak terima. Naam. Bagaimana antum mengisbat bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah? Di antaranya ini hujah-hujah aqliyah. Ini tercatat dalam sejarah. Tercatat dalam lembar sejarah. Silakan ditengok bagaimana sejarah itu terjadi. Bagaimana perjalanan dakwah Muhammad bin Abdullah SAW. Bisa dipelajari, bisa dilihat. Secara akal bisa diperhitungkan, bisa dipikirkan. Wa uqubatuhu fid dunya walau kanu aktsaran nasi wa aqwahum. Lihat bagaimana akhir kesudahan yang terjadi pada lawan-lawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan iqab di dunia, kehancuran. Walaupun mereka adalah orang-orang yang mayoritas dan yang kuat. Jumlah kaum muslimin jauh lebih sedikit dibandingkan kaum kufar, kaum musyrikin. Begitu pula ketika Fathu Makkah, kemudian terjadi perluasan dakwah sampai kepada wilayah Romawi dan Persia. Bagaimana mereka ketika itu adalah dua negara adidaya yang sangat kuat. Ratusan tahun mereka menguasai dunia, tapi hancur luluh lantak dengan Islam. Sejarah itu bisa dilihat dan dipelajari dan dijadikan sebagai dalil bagaimana seorang yang asalnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian menjadi tumbuh besar dakwahnya dan mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Seharusnya yang demikian menjadikan orang-orang untuk berpikir, setidaknya mencari tahu apa sih ajarannya, kok bisa sampai sedemikian hebatnya. Wa minha kaunuhu sallallahu alaihi wasallam la yakhuttu wa la yaqra'ul khatta. Di antara mukjizat, tanda-tanda kenabian beliau itu tidak menulis, tidak pula membaca tulisan. Tapi bagaimana bisa memiliki Al-Quran, Alkitab? Tidak mungkin hal tersebut beliau mengarangnya. Tidak mungkin beliau karang sendiri. Wala akhadha 'anil ulama. Beliau juga tidak pernah belajar sama sekali kepada para tokoh ulama. Ulamanya ahli kitab kah? Ulamanya Yahudi kah? Ulamanya Nasara kah? Bagaimana bisa isi di dalam Al-Quran itu bisa menjelaskan kisah-kisah yang hampir sama dengan apa yang ada di Taurat dan Injil? Naam. Bagaimana secara garis besarnya kandungannya bisa hampir sama ketika itu? Sementara sosok laki-laki tersebut, Muhammad bin Abdullah, dari tanah Mekah tidak sama sekali pernah diketahui belajar kepada tokoh-tokoh agamanya Ahlul Kitab. Makanya Allah tegaskan yang demikian itu di surat An-Nahl ayat 103. Naam, Allah tegaskan yang demikian itu karena orang-orang musyrik menuduhkan bahwasanya beliau mengambilnya, mempelajarinya dari Ahlul Kitab. Maka Allah tegaskan, sebenarnya yang mengajari Muhammad itu adalah seorang manusia, kata mereka. Maka Allah singgung bahwasanya bagaimana bisa lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Ahlul Kitab itu lisannya a'jami. Wa hada lisanun arabiyyun mubin. Sementara lisan Muhammad bin Abdullah itu lisan Arab. Bagaimana bisa orang a'jami non Arab mengajarkan kepada seorang Arab yang tidak bisa membaca tulisan, tidak pula bisa menulis? Yang diajarkannya pun, yang dibawakan dan didakwahkan itu adalah Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi bagaimana konsepnya jika tuduhan kalian itu benar gitu loh? Cukup yang demikian itu sebagai tanda mukjizat akan kebenaran kenubuahan beliau. Wa minha ikhbaruhu anil maghibat atau anil mughayyabat allati atla'ahu Allah 'alaiha. Di antara bukti-bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana beliau bisa mengkhabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, yang itu Allah nampakkan kepada beliau dengan izinnya. Fa inna ma ghaba 'anna aw kana qablana fala yu'rafu illa bil khabari an. Karena perkara yang terluputkan dari kita atau perkara yang telah terjadi sebelum kita tidak mungkin diketahui kecuali dengan khabar darinya.
kecuali diketahui dengan khobar tentangnya. Nah, siapa yang mengkhabarkan itu? Itu pertanyaannya. Wa minha, di antara bukti-bukti kebenaran Nabi SAW, insyiqaqul qamar, bagaimana bulan itu terbelah. Bahkan katanya penelitian modern membuktikan yang demikian itu, bahwa saya bulan pernah terbelah. Katanya begitu. Adapun kita sebagai orang mukmin tidak butuh pembuktian itu. Kita beriman sesuai dengan apa yang dikhabarkan. Jika ada pembuktian secara sains kemudian membuktikan yang demikian itu, ya kita terima sebagai penguat. Jika tidak ada pun, na'am, maka tidaklah memberikan pengaruh kepada keimanan seorang mukmin. Tapi nyatanya tidak bisa didustakan yang demikian ini oleh para ahli sains, bahwasanya bulan pernah terbelah. Tidak bisa mereka dustakan. Begitu pula haninul jaza, bagaimana merengek-rengeknya batang kayu. Kisahnya ketika Nabi SAW belum memiliki mimbar, beliau bersandar di batang kayu tersebut. Naam. Kemudian setelah dibuatkan mimbar, maka beliau tinggalkan batang kayu itu dan beliau duduk di atas mimbarnya. Maka terdengarlah di suatu waktu rintihan kesedihan dari batang kayu tersebut. Ada mukjizat. Naam. Didengar oleh para sahabat, siapa yang merintih ini gitu loh, kesedihannya. Dan itu dinukilkan oleh riwayat dan sejarah, tidak bisa didustakan. Wa nubu'ul ma'i baina asabi'ihi, dan keluarnya air dari jari jemari beliau. Wa it'amu mi'ain min sya'ir. Begitu pula beliau memberikan makan ratusan orang dari satu sok syair. Kisah bagaimana beliau membagi-bagikan susu kepada ahlu suffah, semua minum sampai kenyang. Nah, adalah hanya satu kendi saja. Itu semua mukjizat kebenaran Nabi SAW. Wa ghairu dzalika min ayatihi al-muta'allaqah bil qudrah wal fi'l wa ta'thir mimma la yuhsa kathratan. Dan yang selain daripada itu dari ayat-ayat yang berkaitan dengan qudrah, kemampuan, perbuatan dan pengaruh-pengaruh dampak. Mimma la yuhsa kathratan, yang tidak bisa terhitung karena banyaknya itu. Wa minha id'anu mulukil yamani wal bahraini wa ghairihima li amrih lil ayati allati sahhat indahum anhu. Termasuk dari tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW bagaimana Raja Yaman dan Raja Bahrain dan yang selain keduanya itu tunduk menerima perintah seruan dakwah beliau dan mengalah dari kekuasaannya. Perkara yang enggak gampang, na'am. Perkara yang tidak sepele. Para raja untuk kemudian rela lengser dari kekuasaannya dan menerima Islam. Apa sebabnya? Karena ayat-ayat yang telah jelas di sisi mereka. Mereka melihat kebenaran yang tidak bisa didustakan sehingga menuntut mereka untuk beriman, tidak ada pilihan. Fanazalu an mulkihim tau'an. Mereka lengser dari kerajaan mereka dalam keadaan tau'an, taat sudah. Bukan terpaksa, tidak diperangi. Diseru, didakwahi, mereka terima, sudah. Wa kadza kullu man ittaba'ahu. Begitu pula semua yang mengikuti beliau. Kenapa? Lima baharahu min ayatihi, disebabkan karena apa yang membuat mereka takjub dari tanda-tanda kebenaran nubuwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.